Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai limit fungsi. Pengertian limit fungsi. Di suatu titik dapat dipahami dengan cara menghitung nilai-nilai fungsi di sekitar titik yang ditinjau. Misalnya, suatu fungsi f(x) akan ditentukan nilai limit fungsi f(x) untuk nilai x yang dekat dengan a. Selanjutnya, sifat-sifat limit fungsi. Beberapa teorema limit. Bila limit x a f(x) sama dengan a dan limit x a gx sama dengan b, maka limit a k dikali f(x) sama dengan k limit x a f(x) sama dengan k dikali a. Yang kedua, limit x a f(x) plus gx sama dengan limit x a f(x) plus limit a gx sama dengan a plus minus b. Yang ketiga, limit x a f(x) dikali x gx sama dengan limit x f(x) dikali limit gx sama dengan a dikali b. Limit x a sama dengan fx per gx dikali fx sama dengan limit fx per limit gx sama dengan a per b. Begitu. Yang kelima, limit fx sama dengan limit fx sama dengan a. Limit fx sama dengan limit fx sama dengan akar a. Selanjutnya, limit fungsi bentuk tak tertentu. A. Limit fungsi bentuk 0 dibagi 0 jika fx sama dengan x dikurang a dikali h ax sama dengan gx sama dengan x dikurang a dikali kx. Maka limit fx sama dengan limit x dikurang a dikali h hx sama dengan limit hx sama dengan ha. B. Limit fungsi bentuk tak hingga. Jika diketahui limit tak hingga sebagai berikut: limit ax pangkat n plus bxn dikurang 1 plus gxn min 2 ditambah titik-titik tambah d sama dengan. Maka yang pertama r sama dengan 0 jika n kurang dari m. Yang kedua, r a per b jika n sama dengan m. Yang ketiga, r sama dengan tak hingga jika n lebih besar dari m. Selanjutnya, C. Limit fungsi tak hingga. Limit akar ax plus b dikurang akar fx plus g sama dengan r x sama dengan dimana tak terhingga. Maka yang pertama, r sama dengan tak hingga jika a kurang dari p. Yang kedua, r sama dengan 0 jika a sama dengan p. Yang ketiga, r sama dengan tak hingga 0 jika a kurang dari p. Selanjutnya, limit fungsi aljabar. Menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati nilai tertentu. Yang pertama, metode substitusi langsung. Untuk lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Di sini limit x1 dari 2x dikurang 5. B. Limit x dikurang 1 per x plus 1 dimana x nya 1. Jawab limit x 2x min 5 dimana x nya 1 sama dengan limit kita tinggal ganti 2 dikali 1 dikurang 5 sama dengan min 3. B. Limit x per 1 per x plus 1 dimana x nya ialah 1. Kita ganti x 1 dikurang 1 per 1 ditambah 1. Limit 0 per 2 sama dengan 0.
Selanjutnya, metode pemfaktoran. Perhatikan limit fungsi yang berbentuk limit x dimana 2 x kuadrat min 4 per x min 2. Apabila kerjakan dengan substitusi, langsung akan diperoleh limit x dimana 2 x kuadrat min 4 x per x min 2 sama dengan limit 2 pangkat 2 min 4 dibagi 2 min 2 sama dengan 2 pangkat 2 kan 4 dikurangi 4 0 2 dikurangi 2 0 per 6. Hitunglah nilai limit fungsi berikut. Limit x dimana x nya 3 ialah x kuadrat min 9 x min 3. Langsung saja kita jawab, kita ganti x-nya dengan nilai 3. X pangkat 3 min 9 per x min 3. Kita kalikan x dikali x min 3 dikali x plus 2 per x min 3 sama dengan limit x min 3 ialah x plus 3. Kita ganti x nya 3, yaitu 3 plus 3 sama dengan 6. Yaitu limit x kuadrat plus 9x min 10 per x min 1, dimana x nya sama dengan 1, sama saja dengan yang B tadi, sehingga hasilnya ialah 11. C. Merasionalkan penyebut. Perhatikan contoh berikut. Tentukanlah nilai limit x kuadrat min 3x plus 2 per akar x min 2, dimana x nya ialah 2. Penyelesaian, kita samakan penyebutnya, yaitu dengan cara limit x kuadrat min 3x plus 2 per x per akar x min 2 dikali akar x min 2 per akar x min 2 sama dengan x kuadrat min 3x plus 2 dikali akar min 2 per akar min 2 kuadrat sama dengan x min 1 dikali x min 2 dikali akar x min 2 per x min 2. Limit sama dengan x min 1 dikali akar min 2. Kita ganti x nya dengan 2 dikurang 1 dikali akar 2 dikurang 2. Akar 2 dikurang 2 ialah 0, 2 dikurang 1 1. Jadi 1 dikali 0 sama dengan 0. Selanjutnya, merasionalkan pembilang. Menentukan limit fungsi aljabar bila variabelnya mendekati tak hingga. Yang pertama itu membagi dengan pangkat tertinggi dari penyebut. Yang kedua, mengalihkan dengan faktor lawan. Selanjutnya, teorema limit. Yang pertama, jika f(x) sama dengan c, maka limit f(x) sama dengan c di mana x ialah a. Yang kedua, jika limit f(x) sama dengan f dengan limit gx sama dengan g, maka berlaku yang pertama itu limit f(x) plus minus gx sama dengan limit f(x) plus minus gx sama dengan f plus minus g. Yang ke B, limit f(x) dikali gx sama dengan limit f(x) dikali limit gx sama dengan f dikali g. Yang ke C, limit x dikali f(x) sama dengan k limit f(x) sama dengan k dikali f. Yang D, limit f(x) sama dengan x kurang dari a sama dengan f dengan g tidak sama dengan 0.
Selanjutnya limit fungsi trigonometri. Yang pertama limit fungsi sinus, yang kedua limit fungsi tangen. Mungkin itulah penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.